Assalamualaikum. Ketemu lagi nih di channel YouTube Mami Yurizi. Nah Bunda, menu kali ini saya mau buat Japanese cheesecake. Bikinnya mudah dan rasanya pun enak sekali. Yuk Bunda, ikutin saya terus ya. Nah Bunda, pertama-tama kita siapkan loyangnya dulu nih. Ini saya pakai loyang yang tidak bolong di bawahnya ya Bunda. Saya pakai loyang bulat seperti ini nih. Dan di sini saya mau menambahkan kertas roti supaya tidak nempel ya Bunda. Nah, kira-kira seperti ini ya Bunda. Ini saya pakai ukuran 18 cm ya. Dan di sini saya menyiapkan satu lagi loyang. Gunanya untuk seperti ini nih Bunda. Jadi prosesnya pembakaran dan menyetim. Dan di sini kita tambahkan air ya Bunda. Kira-kira sebanyak ini nih Bunda. Nah, loyang ini akan kita panaskan ke dalam oven. Seperti ini ya. Dan di sini saya masukkan cream cheese ya Bunda. Lalu susu cair. Di sini kita masak sampai cream cheese-nya itu meleleh atau hancur atau mencair seperti itu deh. Ini kita aduk-aduk seperti ini. Sampai cream cheese-nya itu mencair dan menyatu dengan susunya nih Bunda. Nah, ini kita aduk terus ya Bunda, supaya tidak hangus. Dan sekarang saya tambahkan butter atau mentega tawar ya Bunda. Ini kita masukkan dan kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya Bunda. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh kita angkat nih Bunda. Nah, sudah menyatu ya Bunda. Sekarang krimnya kita sisihkan dulu nih. Selanjutnya, kita siapkan wadah yang cukup besar ya. Lalu kita masukkan 5 kuning telur nih Bunda. Lalu di sini saya menambahkan setengah vanili ya Bunda. Atau bisa dengan setengah sendok vanili. Lalu kita kocok nih Bunda. Kira-kira 2-3 menit. Kita kocok sampai telurnya agak terlihat putih ya Bunda. Nah, kalau telurnya sudah putih seperti ini bisa kita hentikan nih Bunda. Lalu saya masukkan krim yang tadi ya Bunda. Ini sambil kita aduk-aduk ya Bunda, supaya telur dan krimnya itu menyatu nih Bunda. Dan kita aduk terus seperti ini nih. Nah, yang ada di pinggir-pinggir ini kita masukkan juga ya Bunda. Karena sayang nih Bunda, banyak krim yang menempel di pancinya. Lalu saya aduk seperti ini supaya cream cheese dan telurnya benar-benar menyatu ya Bunda. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita tambahkan tepung terigu. Ayak ya Bunda. Di sini saya menggunakan saringan supaya nanti tidak ada butir-butiran yang kasar. Dan kita aduk kembali adonan sampai rata. Setelah itu kita tambahkan tepung maizena. Di sini pun saya menggunakan dengan saringan ya Bunda. Lalu kita aduk kembali sampai adonannya benar-benar tercampur nih.
Nah, kalau adonannya sudah benar-benar tercampur seperti ini, kita sisihkan dulu ya Bunda. Dan langkah selanjutnya kita mau kocok putih telurnya. Di sini putih telurnya kita kocok sampai benar-benar kaku ya Bunda. Lalu saya mau menambahkan gula pasir. Dan di sini kita masukkan sedikit-sedikit ya Bunda. Dan ini kita kocok kembali. Dan kita tuangkan lagi separohnya. Kembali kita kocok nih Bunda. Sampai benar-benar kaku. Lalu saya masukkan semua gula pasirnya dan saya kocok kembali. Nah, kira-kira seperti ini ya Bunda. Lalu kita ambil adonan yang tadi nih Bunda. Nah, adonan ini akan kita campur dengan putih telur ya Bunda. Di sini saya akan masukkan putih telur, tapi sedikit-sedikit ya Bunda. Kira-kira segini. Lalu di sini kita aduk ya Bunda. Kita aduk sampai adonan pertama tercampur rata ya. Setelah itu saya tambahkan lagi nih separohnya. Kira-kira seperti ini. Lalu kita aduk kembali sampai tercampur rata kembali. Nah, sekarang kita masukkan putih telurnya semua ya Bunda. Di sini kita aduk sampai semuanya benar-benar tercampur dengan rata. Nah, kira-kira seperti ini nih Bunda. Ini sudah bisa kita masukkan ke dalam loyang ya. Sekarang kita tuangkan adonan ke dalam loyang yang berukuran 18 cm. Seperti ini nih Bunda. Oh ya Bunda, kalau Bunda loyangnya yang bisa dibuka di bawah atau yang bolong, Bunda bisa alaskan pinggirannya dengan aluminium foil ya Bunda, supaya nanti tidak masuk air ya Bunda. Nah, kira-kira seperti ini ya Bunda. Sekarang kita masukkan ke dalam oven. Dan di sini ada air yang sudah saya siapkan tadi, yang sudah saya panaskan ke dalam loyang ini. Ini kita bakar dengan panas 150 derajat, kurang lebih 50 sampai 60 menit ya Bunda. Atau sesuai dengan oven Bunda di rumah ya. Nah, carang! Japanese cheesecake sudah jadi. Nih Bunda, sekarang saya balik ya. Seperti ini. Wow, cantik sekali Bunda. Terlihat lembut dong. Nih Bunda, teksturnya benar-benar lembut sekali. Sekarang saya buka pinggirannya ya Bunda. Wow, yummy. Terlihat lembut ya Bunda. Sekarang kita potong. Nah, potongnya pun harus hati-hati Bunda, supaya cantik. Jarang. Tuh lihat Bunda. Kelihatan dong kalau teksturnya tuh lembut. Nah, wow, ini tuh bener-bener enak. Kita tuh makannya nggak akan bosen Bunda. Lihat deh teksturnya, seperti awan.
Sekarang saya coba. Tuh, lembut sekali kan Bunda teksturnya? Ini tuh makan satu loyang gak berasa loh Bunda. Karena seperti makan awan. Rasanya pun tidak terlalu manis. Pokoknya enak banget deh. Oke Bunda, gimana? Mudah kan cara buatnya? Yuk Bunda, coba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di komen, di like, juga di subscribe ya. Assalamualaikum.